Hujan buatan adalah salah satu usaha yang dilakukan manusia agar hujan segera turun. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan seperti saat ini. Cuaca yang panas dan hujan yang tak kunjung datang seperti saat ini mungkin adalah saat yang tepat untuk menerapkan teknologi ini. Namun bagaimanakah teknologi ini diterapkan? Apakah sebuah pesawat akan terbang dan mengangkut air lalu disiramkan air tersebut dari atas langit? Tentu tidak. Jadi beginilah penjelasannya. Hujan buatan merupakan gabungan proses antara teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam itu sendiri. Maka dari itulah, hujan buatan kerap disebut dengan istilah teknologi modifikasi cuaca. Tahap 1. Menyiapkan bahan. Selain garam dapur, bahan-bahan lain yang perlu dipersiapkan sebelum proses penciptaan hujan buatan diantaranya adalah argentium iodida atau sering juga disebut dengan perak iodida, kalsium klorida, urea, serta amonium nitrat. Dan yang perlu diketahui bahwa bahan-bahan tersebut harus berbentuk butiran halus dengan ukuran diameter 10-50 mikron atau setara 0,01 sampai 0,05 mm. Ukuran ini hampir sama kecilnya dengan ukuran selai rambut manusia yang dibelah dua. Tahap berikutnya adalah tahap penyemaian. Bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi, kecuali urea dan amonium nitrat, kemudian diangkut dengan menggunakan sebuah pesawat terbang yang telah dimodifikasi khusus untuk melaksanakan tugas penyemaian di udara. Nah, waktu yang paling ideal untuk menaburkan bahan-bahan ini adalah di pagi hari, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, di mana pada pagi hari biasanya awan-awan sudah terbentuk secara alami. Lokasi penaburan bahan-bahan ini tentu tidak boleh sembarangan, melainkan harus ditaburkan persis di atas awan cumulus berupa gumpalan awan-awan kecil yang bentuknya mirip seperti kembang kol. Selain itu, faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah arah angin dan kecepatannya, sehingga hujan buatan ini bisa turun di titik-titik yang diinginkan. Nah, setelah semua aspek tadi terpenuhi, barulah bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya kemudian ditaburkan di atas awan cumulus tersebut secara merata. Tahap berikutnya adalah tahap menaburkan urea. Setelah beberapa jam dari tahap penaburan pertama, pesawat kembali terbang untuk menaburkan urea. Tahap ini berfungsi untuk membantu awan-awan yang sebelumnya berbentuk kecil untuk kemudian berkelompok menjadi awan-awan yang lebih besar. Semakin besar awan yang berkumpul, maka warna awan yang tadinya putih akan berubah menjadi abu-abu. Nah, awan-awan besar berwarna abu-abu inilah yang sering kita sebut sebagai awan hujan atau awan mendung. Tahap terakhir, setelah urea ditaburkan, pesawat kembali terbang dengan tugas menaburkan bahan kimia berikutnya. Bedanya pada tahap ini, bahan yang ditaburkan berbentuk larutan yang terdiri dari air, urea, dan amonium nitrat dengan perbandingan 4:3:1. Tujuan dari penaburan larutan ini yaitu untuk mempercepat awan-awan dalam prosesnya membentuk butir-butir air dengan ukuran yang lebih besar, sehingga ketika butir-butir air menjadi besar, maka butiran air tersebut akan menjadi semakin berat lalu jatuh ke bumi sebagai butiran air hujan. Nah, itulah tadi proses terciptanya hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca. Hujan buatan bisa menjadi solusi masalah kekeringan, memadamkan api pada kebakaran hutan yang sangat luas, dan juga sekaligus mengurangi kabut asap karena kebakaran hutan tersebut. Namun hujan buatan tidak hanya memberi manfaat positif bagi lingkungan dan kehidupan manusia, tapi juga mempunyai dampak negatif yang merugikan. Bahan kimia yang ikut turun dan tercampur bersama air hujan buatan bisa merusak kesuburan tanah. Dan juga akan terjadi banjir jika hujan buatan itu tidak tepat sasaran mengarah pada wilayah-wilayah yang rawan banjir. Dan hujan buatan justru bisa menyebabkan pemanasan global karena penggunaan bahan kimia yang ikut jatuh ke tanah. Hujan buatan pertama kali dilakukan oleh manusia pada tahun 1946 oleh penemunya. Dan dilakukan yang kedua kalinya oleh orang ini setelah setahun kemudian.